Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Astuti dengan NIM 2210803017, kelas 2283A Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang telah beliau sampaikan. Saya di sini akan merangkum dengan judul Mengembangkan Solusi Bisnis dan Teknologi Informasi. Pengembangan sistem bisnis, alasan perlu dikembangkan sistem bisnis, adanya permasalahan-permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa 1. Ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan karena kecurangan, kesalahan yang tidak disengaja, kurang efisiennya operasi, pelanggaran kebijaksanaan manajemen. 2. Pertumbuhan organisasi kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi dan kebutuhan manajemen. Pengembangan sistem bisnis yang artinya you can describe the topic untuk meraih kesempatan atau opportunities dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatnya penyediaan informasi sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. C. Adanya instruksi-instruksi atau defensive. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dalam pimpinan ataupun dari luar organisasi seperti pengaturan pemerintah. Adapun kebutuhan ini akan membantu mengembangkan solusi yang tepat. 1. Penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami tren instruksi terkini dan melihat apa yang telah dilakukan oleh pesaing Anda. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi peluang dan mengembangkan solusi dan inovatif yang berbeda. 2. Identifikasi sosial TI atau teknologi informasi. Berdasarkan kebutuhan bisnis Anda, identifikasi solusi teknologi informasi yang sesuai. Misalnya, Anda mungkin memerlukan sistem manajemen basis data baru, platform e-commerce, atau solusi kecerdasan buatan. Pilihlah solusi yang paling relevan atau yang paling tepat dengan kebutuhan Anda. 3. Rencanakan dan desain solusi. Setelah Anda memilih solusi TI atau teknologi informasi, buat rencana dan desain untuk mengimplementasikannya. Tentukan langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal implementasi. Pastikan rencana yang sejalan dengan tujuan bisnis Anda. 4. Implementasi solusi. Setelah Anda memilih rencana yang solid, lakukan implementasi TI. Dan 5. Penelitian dan integrasi. Setelah implementasi, berikan pelatihan kepada staf Anda tentang cara menggunakan solusi TI atau teknologi informasi yang baru. Dan adapun prinsip-prinsip pengembangan sistem. 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah
investasi modal yang besar. Pada setiap investasi modal yang harus mempertimbangkan satu atau A, semua alternatif yang ada harus investigasi. Investor harus memeriksa semua alternatif yang ada dengan melihat opportunity cost dari masing-masing alternatif. B, investasi yang terbaik harus bernilai manfaat atau benefit atau hasil baliknya harus lebih besar dari biaya untuk memperoleh cost. Prinsip pengembangan sistem. 3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahap kerja dan melibatkan beberapa personil. 5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 6. Jangan takut membatalkan proyek. 7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem. Perencanaan sistem melakukan evaluasi proyek sistem dan memberikan prioritas untuk setiap proyek. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Kelayakan suatu proyek dinilai dari beberapa sudut pandang, yakni kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasional, dan kelayakan jadwal. Adapun fase siklus bisnis. Fase puncak ini bukan berarti awal dari sebuah siklus bisnis. Tetapi ketika berada di puncak, ekonomi berjalan dalam kecepatan dan kekuatan penuh. Adapun fase resesi, fase ini merupakan penurunan. Perusahaan berada dalam keadaan sulit untuk merubah upah dan harga barang-barang pada sebuah ekonomi. Dan adapun fase depresi, fase ini ekonomi digambarkan dengan total produksi dengan jumlah pekerja, sedangkan berada di dasar penurunan dan tetap berada di level tersebut menunggu siklus bisnis selanjutnya untuk mulai bergulir. Fase ekspansi atau pulih. Ketika ekonomi sedang berusaha untuk pulih, ekonomi mulai tumbuh dan bergerak ke arah membaik, jumlah pekerja atau produksi dan pendapatan mengalami peningkatan dan iklim bisnis mulai membaik. Adapun siklus perencanaan strategi SI atau TI. Ketika pengembangan sistem untuk penyelesaian masalah diterapkan untuk pengembangan solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis, maka hal ini disebut informasi system development atau pengembangan sistem informasi, atau application development atau pengembangan aplikasi. Sistem approach digunakan untuk penyelesaian masalah dengan orientasi sistem guna merumuskan masalah dan peluang serta mengembangkan solusi, menganalisis masalah dan memformulasikan solusi melibatkan aktivitas yang saling berhubungan di bawah ini. 1. Kendali dan rumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan pemikiran sistem. 2. Kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. 3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. 4. Desain solusi sistem yang dipilih. 5. Implementasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah didesain. Terakhir, langkah-langkah pengembangan sistem. Sistem investigation stage atau tahap
investigasi sistem. Tahap ini melibatkan pertimbangan proposal yang dihasilkan dari proses bisnis dan teknologi informasi. Tahap investigasi juga termasuk studi awal solusi sistem informasi yang diusulkan untuk memenuhi prioritas bisnis perusahaan. Apa saja informasi yang dibutuhkan oleh pemakaian akhir yang merupakan fungsional requirement untuk desain sistem informasi baru. Analisis sistem secara tradisional melibatkan studi yang rinci mengenai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemakaian akhir seperti Anda sendiri, aktivitas sumber daya, dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang saat ini digunakan. Kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda dan kepentingan pemilik bisnis lainnya yang mungkin menggunakan sistem ini. Dari resume yang saya pilih dengan judul pengembangan solusi bisnis dan teknologi informasi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.